alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat, melainkan Allah telah menjaganya dari fitnah kubur. Hari Jumat hari terbaik. Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah." Yang artinya, sebaik-baiknya hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Di hari tersebut diciptakan Nabi Adam, dimasukkan beliau ke dalam surga, dikeluarkan beliau dari surga, dan tidak terjadi hari kiamat terkecuali di hari Jumat. Salat Jumat, kata para ulama, hiya khasisatun min khasais syariati an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khusus ada di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada umat Islam. Begitu juga salatul isya, ya. Salat isya juga adalah salat yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak ada para nabi mengerjakan salat isya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini di dalam kitab beliau Nihayatuz Zain, bahwa furidat lailatul mi'raj, diwajibkan salat 5 waktu di malam mi'raj, dan salat tersebut telah dikerjakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Wal fajru li nabi Adam alaihissalam, salat subuh dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Wa zuhur lin Nabi Ibrahim alaihissalam, salat zuhur telah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal asr, salat asar lin Nabi Sulaiman alaihissalam, telah dikerjakan oleh Nabi Sulaiman. Wal maghrib li Nabi Isa alaihissalam, rakaatain an nafsihi, beliau kerjakan 2 rakaat salat maghrib untuk beliau, dan 1 rakaat disempurnakan oleh ibu beliau Sayyidah Maryam, makanya menjadi 3 rakaat. Wal isya khussat li hadhil ummah, adapun salat isya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua salat para nabi ini dihimpun menjadi salat 5 waktu. Itu disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini. Dan salat pertama yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat yaitu salat zuhur. Salat zuhur, salat pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun Nabi sudah diwajibkan di waktu malam ya, tapi mengerjakannya sempatnya di waktu zuhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab. Beliau kelahiran pada tahun 824 Hijriah. Sebagian sejarawan mengatakan lahir 825 Hijriah, 25 Hijriah. Sebagian menyatakan beliau dilahirkan pada tahun 826 Hijriah. Meninggal pada tahun 925 Hijriah. Jadi kalau kita mengambil pendapat lahir pada tahun 825 kemudian wafat pada tahun 925, berarti usia beliau kurang lebih 100 tahun. Ya, itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. As-salawatu al-wajibah, salat-salat yang wajib yang paling besar pahalanya, salat-salat yang wajib yang paling besar pahalanya, yang paling tertinggi kewajibannya, yang pertama itu adalah salat Jumat. Berjamaahnya fardu ain. Kalau salat 5 waktu berjamaahnya fardu kifayah. Ya, ada khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi sepakat bahwa salat Jumat adalah salat wajib yang paling besar pahalanya. Dan juga meninggalkannya paling besar dosanya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idha nudiya lissolati min yawmil jum'ah fas'aw ila dzikrillah wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah nyatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Jum'ah, wahai orang-orang beriman, apabila telah diserukan untuk kalian melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah melaksanakan. Tinggalkanlah segala aktivitas kalian, jual beli kalian dan seterusnya. Di dalam riwayat Al-Imam Abi Daud yang dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dengan meremehkan kewajiban Jumat tersebut, yaitu sholat Jumat, maka Allah telah menstempel hatinya. Taba'a Allahu ala qalbi. Maknanya apa? Distempel hati orang munafik. Ya, hatinya dianggap sebagai hati orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sholat yang paling besar pahalanya, sholat Jumat. Yang kedua, sholat yang paling besar pahalanya adalah sholatus subhi yaumal jum'ah. Melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang dilahirkan pada tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah, di dalam kitab Syu'abul Iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sholati indallahi sholatu subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Paling afdalnya sholat di sisi Allah adalah sholat subuh di hari Jumat, dengan catatan dilaksanakan secara berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Kenapa sholat subuh di hari Jumat termasuk sholat yang paling besar pahalanya? Karena menghimpun dua keutamaan. Pertama, keutamaan sholat subuh. Sholat subuh dianggap sebagai sholat yang paling afdal dan paling besar pahalanya di antara seluruh sholat 5 waktu, selain sholat subuh di hari Jumat. Ya. Nah, kemuliaan yang kedua menghimpun kemuliaan hari Jumat. Jadi sholat subuhnya sudah mulia, sudah istimewa, plus ditambah harinya istimewa, hari Jumat, maka dia menjadi sholat yang paling afdal. Dan berjamaahnya fardu kifayah. Kemudian yang berikut, sholat subuh di hari-hari yang lain selain Jumat. Sholat subuh
adalah solat 5 waktu yang paling terbaik. Sebab Allah Ta'ala memisahkan antara solat 5 waktu dengan solat subuh. Itu menunjukkan solat yang dipisahkan ini disebut solat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Hendaknya mereka itu menjaga solat-solat yang wajib dan solat pertengahan, solat wusta, dan berdirilah menghadap kepada Allah dalam keadaan taat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan guru beliau Al-Imam Malik, ya, Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150, wafat 204 Hijriah. Al-Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Mengartikan sholatul wusta, sholat subuh. Wal-Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang dilahirkan pada tahun 164, wafat 241 Hijriah, menafsirkan sholat wusta adalah sholat asar. Saya pernah baca di satu surat risalah dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ya, Ramat Empang Bogor, seorang ulama besar yang ada di Bogor. Itu surat beliau dibukukan menjadi sebuah kitab. Di situ ada ulama ahli Al-Quran menafsirkan kata sholat wusta di situ adalah keadaan. Jadi huruf waw di situ waw lil hal, tidak menjelaskan jenis sholat, tapi menjelaskan cara sholat. Jadi kalau ditafsirkan oleh beliau, yaitu jagalah kalian sholat yang 5 waktu, dan ketika sholat 5 waktu itu dikerjakan dalam keadaan pertengahan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jadi beliau tafsirkan menjelaskan keadaan sholat. Huruf waw di situ lil hal. Taib. Kemudian setelah sholat subuh, ya, tadi yang paling afdal yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat sholat subuh di hari Jumat, yang ketiga sholat subuh di hari-hari yang lain selain hari Jumat, yang keempat sholat yang paling afdal yang keempat adalah sholat Isya, karena Nabi dalam satu riwayat menyebutkan bahwa dan sholat Isya walaupun dalam keadaan merangkak. Nah, jadi sholat Isya itu paling afdal setelahnya. Yang berikutnya yaitu sholatul asar. Sholat asar. Sholat asar kalau ditafsirkan sebagai sholat wusta, maka posisinya di atas subuh. Kalau ditafsirkan sholat wusta itu sholat asar, dia lebih afdal dari sholat subuh. Tapi kalau ditafsirkan sholat wusta adalah sholat subuh, maka sholat subuh lebih afdal dari sholat asar. Tapi beberapa masyayikh mengatakan ya sholat asar setelahnya. Jadi Jumat, sholat subuh di hari Jumat, sholat subuh di hari yang lain selain Jumat, kemudian sholat Isya, kemudian yang kelima sholat asar, yang keenam sholat zuhur, sholat zuhur, dan yang ketujuh adalah sholatul maghrib. Nah, ini urutan keutamaan sholat yang wajib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi di hari Jumat, guslal janabah, mandi wajib, mandi janabah, thumma roha,
faka'annama qarraba badana, kemudian dia pergi menuju ke masjid seakan-akan dia berkorban seekor unta betina, badana. Jadi makin awal seseorang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, makin besar pahalanya. Itu maksud dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di Hadramaut, khususnya di kota Tarim, tuh para ulama-ulamanya kalau mendatangi sholat Jumat itu menggunakan lentera, lampu pijar, karena masih gelap. Artinya dari sejak pagi-pagi sudah menuju ke masjid, itu untuk meraih pahala tersebut. Wa man raha fi sa'ati, sapi betina. Tadi badanah unta betina. Baqarah bisa diartikan sapi jantan, bisa juga diartikan sapi betina. Wa man raha fi sa'ati ats-tsalitsa, dan siapa yang mendatangi pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabsha aqran, maka seakan-akan dia berkorban seekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ati faka'annama qarraba dajajah, ya. Dan siapa yang mendatangi pada waktu yang keempat, seakan-akan qarraba, dia berkurban seekor ayam. Nah, Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu itu diriwayatkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ya, lil Imam Ibn Rushdi. Beliau waktu ingin berkorban tidak memiliki uang untuk membeli sapi ataupun apalagi unta, ya, unta lebih mahal dari sapi. Seekor ayam untuk berkurban. Dari mana dalilnya Sayyidina Bilal? Dari hadis ini. Karena Nabi katakan qarraba dajajatan, ya, dia berkurban seekor ayam. Akan tetapi sepakat seluruh ulama, ya, bahwa berkurban tidak boleh dengan ayam. Dia hanya bisa berkurban dengan unta, sapi, kambing, dan jenisnya, ya. Ada jenisnya domba, boleh. Jenis sapi ada kerbau dan seterusnya. Tapi di sini Sayyidina Bilal ingin meraih itu fadilah amal, ya, fadilah amal. Beliau punya dalil, tapi para ulama menyimpulkan dajajah ayam tidak bisa dijadikan sebagai kurban, ya. Tapi beliau ingin meraih pahala, udah, karena ada uang untuk membelinya. Sayyidah Hafsah juga berkurban seekor kuda. Seekor kuda. Ini ijtihad mereka dalam hukum. Dengan kuda pun tidak sah berkurban dengan kuda. Sebagian lainnya berkurban dengan rusa. Mau buat dendeng enak tuh, iya kan? Juga tidak sah. Rusa tidak sah, kuda tidak sah, ayam tidak sah. Tapi mereka punya semangat ingin berkurban, apa yang mereka miliki mereka kurbankan, gitu. Tapi secara hukum sudah disepakati bahwa kurban dengan ayam, dengan kuda, dengan rusa dan yang sejenisnya itu tidak sah di dalam hukum. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man raha fi sa'atil khamisati, siapa yang pergi di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, ya, maka seakan-akan dia berkurban sebutir telur, ya. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu, ya. Para ahli hadis menjelaskan kenapa Nabi sebut kurban itu seakan-akan, ada kata seakan-akan, bukan kurban yang sebenarnya. Seakan-akan pahalanya itu seperti itu, dapat pahala menyembelih seekor ayam,
seakan-akan dia berkurban sebutir telur. Idza kharajal imam hadaratil malaikatu, apabila imam telah keluar, yaitu dari tempat mihrabnya, karena imam disunnahkan datang takhir. Kalau makmum disunahkan awal waktu. Kalau imam agak akhir ya, tapi jangan sampai akhir sudah jam 1, kasihan nih pengurus masjid kebingungan. Maksudnya takhir di situ dia tidak lebih awal, sama seperti makmum. Makmum sunnahnya itu di hari Jumat datang lebih awal waktu. Imam agak takhir sedikit ya. Nabi katakan apabila imam telah keluar kemudian sudah mau menaiki mimbar, itu malaikat hadir. Makanya para khotib di Telmasan ya, ada satu wilayah di Aljazair, Telmasan, di situ kotanya para ulama, para aulia. Begitu juga di Karim, mereka ketika hendak khutbah malam harinya itu sebelum hari Jumat, di malam tersebut mereka menangis. Mereka habis tahajud berdoa agar khutbah yang disampaikan itu bisa sampai ke hati para mustami'in. Dianggap sakral khutbah Jumat, di mana sunnah-sunnahnya persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, khotib-khotib yang taat sama Allah ya, yang memang yang dia sampaikan juga dia amalkan ilmu tersebut, dia takut apa yang dia sampaikan itu ternyata dia melanggar, ini khotib-khotib yang khasyi'. Ketika dia berkhutbah, malaikat membantu dia ya. Kadang-kadang ucapannya itu gak bisa disetting, gak bisa dibuat-buat. Kadang-kadang waridat yang dia sampaikan itu tanpa dia sadar. Kenapa demikian? Nabi katakan karena malaikat hadir. Yastami'una adz-dzikra, malaikat dalam satu riwayat ketika imam sudah berkhutbah, disebut imam berkhutbah karena memang sunnahnya yang menjadi imam yang khotib juga sunnahnya menjadi imam, hukum dasarnya begitu. Tapi kalau yang dikasih imam rawatib juga tidak ada masalah, tapi sunnahnya demikian. Nah, ketika khotib sudah menyampaikan khutbah, malaikat menggurung lembaran itu yang dia tulis catatan tadi, pahala-pahala tersebut. Datang terlambat, khotib sudah berkhutbah, digulung lembaran catatan amal ya, jadi pahala yang tadi disebut oleh Nabi dia tidak dapatkan. Apalagi yang di luar ya, kebiasaan sering di luar ya, itu rugi sekali ya. Kapan lagi kita dengar pengingat tazkir? Itu hanya 7 hari sekali, hari Jumat dikhususkan untuk mendengarkan khutbah. Mazhab Syafi'i juga mensunnahkan sholat qobliyah Jumat. Jadi sholat qobliyah Jumat itu dalam mazhab Syafi'i disunnahkan. Ada riwayat daripada Imam Ibn Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah, wafat 354 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min," ya, dari Abdullah bin Zubair, "Ma min sholatin mafruḍah illa wa baina yadayha rak'atani." Tidaklah satu solat wajib
melainkan sebelumnya itu ada sholat 2 rakaat. Sebelumnya itu di hadapannya, artinya sebelum sholat wajib tersebut dilakukan itu ada sunnah 2 rakaat. Itu yang namanya gobliyah. Kata Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan far'un fi sunnatil jum'ati ba'daha wa qablaha, bahwa cabang permasalahan hukum ini yaitu sunnah Namun ketika di hari Jumat, sholat Jumat, manakala kita sudah berada di masjid terlebih dahulu sebelum khotib naik ke mimbar, kerjakan sholat itu. Sholat gobliyah, juga sholat tahiyatul masjid, itu juga sunnah ya. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, di dalam sunannya, idza dakhala ahadukum al-masjida falyusalli rak'ataini qabla ayyadlisa. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis ini memiliki makna umum di semua sholat wajib. Ketika kita akan masuk ke masjid, maka disunahkan kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, kemudian mau lanjut gobliyah, lanjut juga bisa. Setelah itu nambah lagi 2 rakaat gobliyah. Atau kalau memang ingin gabung juga boleh. Ya, tahiyatul masjid plus juga niat gobliyah. Ya, gobliyah Jumat. Nah, 2 rakaat. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu dia harus niat 2 sholat itu kalau ingin gabung. Imam Romli berbeda, manakala dia gobliyah dikerjakan tanpa niat tahiyatul masjid sudah dapat pahala kedua-duanya ya. Tapi kalau Imam Ibn Hajar Haytami, beliau menyatakan tidak boleh, tidak sah, artinya pahala itu gak dapat, sebab innamal a'malu bin niat, semua amal ibadah tergantung niat. Jadi niatnya 2, niat sholat tahiyat al-masjid dan gobliyah Jumat ya, gobliyah Jumat, baru dapat pahala. Adapun orang yang terlambat datang, dia datang ketika khotib sudah mulai khutbah di awal ya, di awal. Kalau sudah akhir-akhir udah gak ada lagi sunnah sholat. Ini di awal khotib baru mulai khutbah. Awalnya itu urf, berdasarkan adat ya, namanya diringkas ya, baca Fatihah saja, gak perlu surat yang lain, diringkas agar cepat selesai untuk dia mendengarkan khutbah. Itu tetap disunahkan. 2 mazhab lainnya melarang ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ketika seorang datang terlambat, khotib sudah ada di atas mimbar, maka dia harus duduk dan mendengarkan. Tidak disunahkan dia sholat. Ini ada khilaf di antara para a'immah. Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Ad-Dimishki dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, juga disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Mizanul Kubra yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Ya, kitab yang membahas perbandingan mazhab. Tapi semua sepakat, 4 mazhab ini sepakat, manakala seseorang sudah berada di masjid sebelum khotib ada di mimbar ya, sebelum khotib khutbah,
dan di saat itu khotib mulai khutbah, tapi dia sudah ada di masjid terlebih dahulu. Maka sepakat 4 mazhab mengatakan tidak boleh dia sholat, dilarang. Karena waktu sholat tadi, sebelum khotib itu menyampaikan khutbah, kan ada waktu, dia kan datang lebih awal. Sholat-sholat sunnah harusnya dikerjakan pada awal waktu. Kalau yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang terlambat tadi, terlambat dan khutbahnya masih di awal-awal. Ya, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan hatta khutbahnya di pertengahan tetap sunnah dia 2 rakaat, tapi khafifatain, ya, yang ringan, diringkas dengan baca yang wajib-wajibnya. Baik. Ada perbedaan antara qobliyah ba'diyah. Kalau sholat sunnah qobliyah ini kan namanya rawatibus sholah, nama lainnya sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Qobliyah ba'diyah. Sunanun muakkadah, sunanun muakkadah. Itu ketika sudah masuk waktu zuhur misalnya. Maka ketika sudah masuk waktu zuhur, kita sunnah qobliyah. Kalau belum masuk waktu, gak bisa kerjakan qobliyah. Adapun ba'diyah bukan dinilai dari waktu, tapi telah mengerjakan sholat wajib tersebut. Jadi selama kita belum mengerjakan sholat zuhur misalnya, maka tidak bisa kita kerjakan ba'diyah, karena ba'diyah itu harus setelah mengerjakan sholat wajib tersebut. Kalau zuhur, sholat zuhur dulu, kemudian ba'diyah. Itu bedanya qobliyah ba'diyah. Kalau qobliyah tidak, manakala masuk waktu sudah boleh kita qobliyah sholat wajib. Tapi kalau ba'diyah harus setelah mengerjakan sholat wajib tersebut. Ada di kitab Al-Yaqut An-Nafis, ya, karangan Al-Faqih Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, kitab ajib mazhab Syafi'i, Al-Yaqut An-Nafis fi mazhab Ibni Idris. Di situ dikatakan sholat rawatib terbagi 2. Ada yang sunanun muakkadat, ada yang sunanun ghairu muakkadat. Apa itu sunnah muakkadah? Maknanya 2, sunnah yang sangat ditekankan. Itu makna pertama. Makna kedua, Nabi tidak pernah meninggalkan amalan tersebut. Itu akan menjadi sunanun muakkadah, ya. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, Ahmad bin Zain Al-Habsi dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah mengatakan wal aidani wal kusufani was salatul witri sunanun muakkadat wa kadza rawatibus shalah wa salatud duha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Yang artinya salat-salat sunnah ini banyak, di antaranya kata beliau, di antaranya yaitu salat 2 hari raya, itu sunnah muakkadah, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian salat witir. Rawatib qobliyah ba'diyah juga sunnah muakkadah. Salat duha, salat tarawih sunnah tidak muakkadah, tapi sunnah yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Jadi sunnah muakkadah dalam masalah sholat rawatib itu ada 10 rakaat. 10 rakaat. Ya, ini kita sebagai seorang muslim harusnya berusaha menjaga sholat rawatib yang muakkadah ini. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian sudah berapa tuh? 4, 5, 6. Kemudian ba'da maghrib 2 rakaat. 7, 8. Dan ba'da isya
9, 10 pas ya. Itu semua sunanun muakkadah di dalam sholat rawatib, dan Nabi tidak pernah meninggalkan amalan sunnah ini. Yang gairul muakkadah ada berapa tuh? 12 kalau tidak salah. Baik. Ya. Ini kata Imam Ghazali yang lahir 450 wafat 505 Hijriah mengatakan, walaupun dia sunnah gairul muakkadah, tapi harusnya kita berusaha mengerjakan 4 rakaat sebelum asar, karena Nabi memberikan doa khusus bagi orang yang mengerjakan tersebut ya. Rahimallahu mra'an shalla qoblal asri arba'ah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Baik. Kemudian qoblal maghrib 2 rakaat. Ada qobliya maghrib 2 rakaat ya. Kita di sini jarang mengerjakan karena waktu mepet. Makin ke timur makin cepat selesai waktu maghrib. Ini 2 pendapat Imam Syafi'i, ada gaul godin dan jadid dalam masalah ini. Kemudian Qobliya Isya 2 rakaat itu gairul muakkadah. Nah, total berapa? 12 ya? 12. Nah. Al-i'tina bisunani jami'iha fi sholati wa hiya kathiratun jiddan. Selayaknya seorang muslim juga memperhatikan sunnah-sunnah seluruhnya di dalam sholat, dan jumlahnya sangat banyak. Sunnah-sunnah di dalam sholat menurut Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah itu ada 600 sunnah. 600 sunnah. Beliau katakan begitu dalam kitab beliau. Beliau mengatakan sunnah ya, situmiyah sunnatin min sunani sholati allati auda'tuha fi kitabi. Ada 600 sunnah daripada sunnah-sunnah sholat yang telah saya letakkan di dalam kitab saya, yaitu kitab Sahih Ibn Hibban. Ulama mutaakhir bernama Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Idrus Al-Mulaqab bi Habib Sa'ad, itu beliau mengumpulkan sunnah-sunnah sholat, jumlahnya ada 500 dalam mazhab Syafi'i. Ditulis dalam sebuah kitab berjudul Khamsumi'ah Sunnah min Sunani Sholah fi Madhab Al-Imam Syafi'i, yang artinya ada 500 sunnah-sunnah di dalam sholat di dalam mazhab Syafi'i. Terakhir Al-Imam Ghazali mengatakan kaitan dengan sholat tadi, tahiyatul masjid, kalau memang sudah mepet gak bisa laksanakan sholat tahiyatul masjid, dia duduk. Kalau duduk kan sudah selesai kesunahan tahiyatul masjid ya, dengan durasi waktu yang ulama khilaf. Tapi dianjurkan oleh Imam Ghazali diganti dengan membaca al-baqiyatus shalihah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Ini salah satu yang disampaikan ya ilmunya ini oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan lanjutkan pembahasan kita. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna sakila mahruma. Warahmatullahi wabarakatuh.